Selamat pagi para pemuda. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai efek perubahan luas penampang lokal pada aliran ideal saluran terbuka. Nah, beberapa materi yang akan kita pelajari antara lain adalah dasar aliran terbuka atau biasa disebut sebagai open channel, kemudian kesetimbangan energi, bilangan Freud, aliran kritis, efek perubahan ketinggian saluran, dan juga efek tanjakan atau turunan pada karakteristik aliran. Definisi dari saluran terbuka adalah saluran dengan permukaan atas yang terbuka. Nah, aliran di dalam open channel berbeda dengan aliran dalam pipa karena keberadaannya free surface atau bagian permukaan atasnya terbuka alias tidak ada penutupnya. Nah, definisi free surface sendiri itu adalah permukaan fluida yang tidak berkontak dengan dinding, melainkan dengan fluida yang lain, umumnya adalah udara. Contoh-contoh dari open channel, ini yang paling familiar tentu saja adalah sungai, kemudian kanal, yang merupakan suatu saluran terbuka yang dibuat di bawah permukaan tanah. Biasanya kita sering melihat berupa selokan, saluran irigasi, atau yang lainnya. Kemudian ada juga culvert atau biasa disebut sebagai box culvert. Ya, kita sering sekali menemui box culvert di perkotaan, yang merupakan saluran tertutup yang biasanya hanya terisi sebagian, sehingga fluida mengalirnya dengan free surface. Kemudian juga ada flume, berupa saluran terbuka yang dibuat di atas permukaan tanah. Nah, nanti kita akan melihat apa contoh dari flume itu. Nah, ini adalah flume. Ya, mirip kanal, tetapi berbeda penggunaan. Nah, ini adalah asumsi dasar yang kita gunakan. Yang pertama adalah aliran satu dimensi. Jadi aliran di dalam open channel ini adalah satu dimensi. Yang kedua adalah kondisinya harus steady state atau kondisi yang mantap. Profil kecepatan sepanjang penampang saluran adalah seragam. Kemudian yang terakhir, tekanan sepanjang penampang saluran bersifat hidrostatik. Nah, seperti ini ya, salah satu contohnya. Ini adalah ilustrasi profil kecepatannya, di mana satu dimensi dan juga dalam kondisi yang steady state atau kecepatannya konstan. Ya. Nah, parameter-parameter geometri dalam saluran ini yang pertama adalah hidrolik radius atau biasa disebut sebagai RH. Nah, ini merupakan perbandingan antara luas penampang dengan keliling saluran. Jadi P itu bukan tekanan, tetapi keliling saluran. Ya, Anda bisa membaca di keterangan di sebelah kanan ini. Ini sudah dijelaskan di situ. Selanjutnya adalah hidrolik diameter atau biasa disebut DH. Dan yang terakhir adalah hidrolik depth atau kedalaman hidrolik. Yang berikutnya adalah parameter geometri saluran. Kita sudah pernah membahasnya di materi-materi open channel sebelumnya mengenai parameter geometri saluran, bahwa kita sudah mengenal ada macam-macam geometri saluran, di antaranya trapezoid, kemudian ada segitiga, ada persegi panjang, dan juga ada lingkaran. Kesetimbangan energi pada saluran terbuka. Nah, kita bisa menggunakan persamaan berikut. Ya, kita sudah pernah membahasnya di materi sebelumnya. Nah, karena tekanan sepanjang penampang adalah tekanan hidrostatik, maka kita bisa menggunakan persamaan dengan lebih detail. Ya. Ada juga perhitungan head loss seperti ini. Selanjutnya adalah energi spesifik atau specific energy. Kita dapat mendefinisikan energi spesifik suatu aliran dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, persamaan energi tersebut dapat dituliskan ulang sebagai berikut jika kita membahas atau memperhitungkan head loss-nya. HL ini adalah head loss. Berdasarkan definisi debit aliran, persamaan energi spesifik dapat ditulis sebagai berikut.
Nah, kalau kita mengenal Q itu adalah sebagai debit aliran, maka persamaan energi spesifiknya bisa kita jabarkan menjadi persamaan seperti ini. Untuk saluran persegi, contohnya adalah kita bisa mensubstitusikan persamaannya ke dalam persamaan geometri persegi. Oke ya, mudah saya kira. Selanjutnya adalah bilangan Freud. Karena energi spesifik merupakan fungsi dari Y, maka kita dapat mendiferensiasikan energi spesifik terhadap Y. Sehingga akan kita dapatkan persamaan seperti berikut. Nah, silakan Anda melakukan penurunan lebih teliti supaya Anda lebih memahami. Ya, karena video ini sangat singkat, maka hanya menjelaskan mengenai penjelasan yang sederhana saja. Untuk spesifiknya, kalian bisa belajar lebih lanjut dengan melakukan penurunan. Nah, ini bilangan Freud. Apabila bilangan Freud ini didefinisikan sebagai perbandingan antara U dengan GY, di mana U itu adalah kecepatan rata-rata, Y adalah panjang dan karakteristik yang terkait dengan kedalaman, dan G adalah percepatan gravitasi. Untuk penampang persegi panjang, kedalaman hidrolik adalah kedalaman air. Jadi secara fisik, bilangan Freud merupakan rasio gaya inersia untuk gaya gravitasi. Digunakan untuk mengukur resistensi dari sebuah objek yang bergerak melalui saluran air. Open channel dapat diklasifikasikan sesuai dengan bilangan Freud. Nah, jika bilangan Freud-nya kurang dari 1, maka disebut sebagai aliran yang subkritis atau aliran yang tenang. Sedangkan jika bilangan Freud-nya sama dengan 1, disebut aliran kritis. Jika bilangan Freud-nya di atas atau lebih besar dari 1, maka disebut sebagai superkritis atau aliran yang cepat. Nah, tugas mandirinya, kalian bisa mencari contoh video dari aliran subkritis, kritis, dan superkritis berdasarkan bilangan Freud supaya Anda lebih paham mengenai perbedaan antara nilai dari bilangan Freud. Nah, ini adalah aliran kritis atau critical flow, di mana aliran energi spesifik fluida berada pada titik yang minimum. Atau dengan kata lain, perbandingan antara energi dan panjangnya itu adalah 0. Ya. Sehingga bilangan Freud-nya itu adalah 1. Kecepatan, kedalaman, dan energi spesifik kritis. Anda bisa menganalisis dengan singkat mengenai persamaan ini. Saya lanjutkan saja mengenai klasifikasi aliran. Jika bilangan Freud kurang dari 1, itu disebut sebagai aliran subkritis. Kita sudah membahasnya. Nah, pada kondisi seperti apa sih aliran subkritis itu ada? Nah, ini salah satunya adalah disebabkan karena adanya gangguan atau perubahan kedalaman aliran. Misal, aliran yang ada di hilir atau biasa disebut downstream, ini dapat diteruskan ke hulu atau bisa disebut upstream. Nah, kondisi di hilir ini dapat mempengaruhi kondisi di hulu atau aliran di hulu. Kemudian untuk aliran yang superkritis, gangguan atau perubahan kedalaman aliran di hilir ini tidak dapat mempengaruhi kondisi di hulu. Nah, ini bedanya antara aliran subkritis dan superkritis. Ini adalah kurva energi spesifik untuk debit yang tetap. Garis biru tebal mewakili perubahan energi spesifik untuk debit yang konstan. Sedangkan garis di atas titik aliran kritis mewakili wilayah aliran subkritis. Garis di bawah titik aliran kritis mewakili wilayah aliran superkritis. Ini ya, ini adalah aliran kritis. Oke. Efek perubahan ketinggian saluran. Nah, jika ini adalah Venturi meter, ya, di mana kita melihat ada perbedaan ketinggian di sana, ya, sehingga kita bisa menentukan perhitungan head total atau total energi alirannya sebagai berikut.
Oke. Efek perubahan ketinggian pada saluran, diferensiasi persamaan kesetimbangan energi terhadap suhu X, maka menghasilkan persamaan sebagai berikut. Nah, ini masih penurunan, nanti silakan dianalisis sendiri. Kita langsung melihat pada gambar efek perubahan ketinggian saluran ya, perbedaan ketinggian salurannya. Maka yang jelas terlihat di sana adalah bahwa terdapat perbedaan nilai dari bilangan Froude. Sehingga kalau misalkan ketinggian dari aliran itu berbeda, maka menyebabkan perbedaan dari bilangan Froude. Sehingga flow region-nya pun juga akan berbeda. Tipe alirannya juga akan berbeda. Tergantung dari nilai bilangan Froude. Oke ya. Nah ini. Efek perubahan ketinggian saluran ini aplikasinya pada turunan. Ya, alirannya turun. Nah, ini alirannya turun. Nah, ini. Kalau yang pertama, bilangan Froude-nya ini kurang dari 1. Mengapa? Karena kedalaman permukaan fluidanya naik. Sedangkan untuk gambar yang kedua, bilangan Froude-nya lebih dari 1. Mengapa? Karena kedalaman permukaan fluidanya turun. Ya, bisa diketahui perbedaannya ya. Ini delta Z0-nya ini adalah perbedaan ya. Perbedaan kedalamannya tuh Y1 dan Y2. Nah, ini. Nah, sementara ini kebalikannya. Kedalaman permukaan fluidanya turun. Ini bilangan Froude-nya. Ini kurang dari 1. Bilangan Froude-nya lebih dari 1 karena kedalaman permukaan fluidanya naik. Ini ya. Oke. Efek tanjakan atau turunan pada karakteristik aliran. Adanya tanjakan atau step up dan turunan step down akan merubah energi spesifik aliran. Perubahan tersebut bisa berupa penurunan atau kenaikan energi spesifik sepanjang kurva energi spesifik untuk debit yang konstan. Namun, perubahan tersebut tidak akan melebihi titik kritis. Titik kritis akan tercapai bila ketinggian turunan atau tanjakan sedemikian rupa, sehingga energi spesifik aliran tepat di puncak tanjakan atau tepat di dasar turunan sama dengan energi spesifik di titik kritis. Ini. Efek perubahan ketinggian saluran, aplikasinya pada BAM. Coba kita lihat geometri salurannya seperti itu. Ada perbedaan ketinggian saluran ya. Anda bisa membacanya di keterangan yang saya kotaki di sebelah kanan untuk menjelaskan gambar-gambar yang ada di sebelah kiri. Saya kira mudah ya. Saya lanjutkan, efek perubahan ketinggian saluran, aplikasinya pada BAM juga. Nah ini ya, Anda juga bisa membacanya untuk aliran dengan ketinggian fluida naik akibat kontur atau BAM yang naik. Ini BAM. Oke. Di puncak BAM, alirannya adalah superkritis. Nah, persamaan energinya adalah sebagai berikut. Oke, terima kasih.